Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfuddin Nahu. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial semester 4 Universitas Negeri Gorontalo. Langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai kekuatan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Baik, tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat merupakan negara superpower atau dapat disebut sebagai negara adidaya. Hingga saat ini, negara dengan sistem pemerintahannya Republik Federal ini telah menjadi negara yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan memiliki kekuatan politik serta teknologi yang tinggi. Pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, negara yang sering disebut dengan negara Paman Sam ini terus maju menjadi negara yang menguasai perindustrian. Bahkan pengaruh negara ini semakin luas hingga menjadi pusat teknologi dunia setelah pecahnya Perang Dingin antar blok Barat dan blok Timur. Dan setelah Uni Soviet sebagai blok Timur mengalami keruntuhan, Amerika Serikat sebagai blok Barat secara otomatis atau saat ini juga menduduki posisi tertinggi, yaitu sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Dalam sepak terjangnya pasca Perang Dingin tersebut, Amerika Serikat berinovasi pada bidang teknologi seperti komputer, internet, senjata nuklir, kapal terbang, dan perjalanan luar angkasa, serta banyak lagi yang keberhasilan Amerika Serikat yang dapat disaksikan saat ini. Selain itu, sepak terjang Amerika Serikat pun mengalami banyak kemajuan, bahkan sejak tahun 1900-an Amerika Serikat menjadi polisi dunia. Hal ini dibuktikan dengan selalu ikutnya atau terlibatnya Amerika Serikat dalam berbagai konflik di negara-negara lain. Misalnya Kosovo, Haiti, Somalia, Liberia, dan Perang Teluk Pertama. Dan dalam perkembangan, Amerika Serikat juga berhasil menjatuhkan Taliban di Afghanistan untuk mengukur kekuatan Amerika Serikat dewasa ini. Penulis mencoba menggambarkan beberapa aspek dan mempengaruhi kekuatan Amerika Serikat, diantaranya yaitu: pertama, aspek ekonomi. Jadi aspek ekonomi di sini menjelaskan tentang pasca Perang Dunia Kedua ini tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat berdiri sebagai pimpinan dunia yang hampir tak dapat tersaingi. Kondisi itu didukung oleh posisi Eropa yang sedang berada dalam lingkungan pasca perang. Kemudian Jepang yang sedang mengalami kehancuran, dan Inggris yang dapat dikatakan sedang mengalami kelelahan pasca perang, sehingga secara otomatis dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat menjalankan perang global pada saat itu. Dan secara otomatis Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang harus mengambil peran dalam artinya bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi perekonomian dunia yang stabil. Dan yang kedua yaitu aspek militer. Aspek militer ini tidak dapat dipungkiri bahwa pasca Perang Dingin dan setelah runtuhnya Uni Soviet sebagai rival terberat Amerika Serikat sehingga saat ini masih memegang posisi sebagai negara yang kekuatan militer terbesar di dunia. Yang ketiga yaitu aspek politik. Nah, aspek politik ini berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower dunia yang tersisa. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat mempunyai peran dominan dalam percaturan
politik internasional berbicara soal politik Amerika Serikat sejak tahun 1940-an hingga kini dibentuk oleh dua tradisi politik, yaitu realisme politik dan idealisme politik. Tradisi politik realisme yang berkembang di era Perang Dingin masih menjadi karakter politik Amerika Serikat. Nah, yang terakhir yaitu Amerika Serikat sebagai sumber daya alam dan Amerika Serikat sumber daya manusia dan sumber daya alam. Setelah beberapa aspek di atas yang dapat dijadikan indikator untuk menggambarkan kekuatan Amerika Serikat, aspek terakhir ini yang menurut penulis tidak dapat dilupakan untuk dijadikan indikator penilaian dalam menggambarkan kekuatan Amerika Serikat, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hingga saat ini penulis menilai bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat mengalami kekurangan dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Pendek kata, Amerika Serikat memiliki aspek terakhir ini, di mana ia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti emas, batu bara, minyak tanah yang luas dan subur. Kemudian pertanian yang sangat luas serta didukung oleh sumber daya manusia yang besar dan berkualitas, sehingga mereka mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri. Dan yang terpenting adalah Amerika Serikat mampu memainkan peran dalam segala hal di kancah konstelasi internasional. Walaupun banyak hal langkah-langkah yang diambil banyak menuai kritikan dan berbagai kalangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua hal yang menjadi aspek pendukung Amerika Serikat sebagai negara adidaya, adik kuasa merupakan cerminan atau representatif dari kualitas sumber daya manusianya. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.